Film dimulai pada malam festival pemujaan bulan di kota Centangguan. Terlihat seorang jenderal bernama Li Jing tengah mengawasi jalannya acara. Demi memastikan keamanan warga, dia rela meninggalkan istrinya yang saat ini sedang melahirkan anak yang telah dikandungnya selama 3 tahun. Hai guys, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis. Tiba-tiba para siluman datang dan menyerang orang-orang di festival. Jenderal Li yang siaga datang bersama pengawalnya melawan para siluman. Ketika dia sedang bertarung dengan para siluman, rumahnya sendiri diserang oleh ratu siluman bernama Siji. Di saat Siji akan membunuh anak dan istri Jenderal Li, tiba-tiba seorang kakek tua datang dan menghentikannya. Kakek tua itu dengan mudahnya melukai Siji yang membuatnya terpaksa harus melarikan diri. Jenderal Li yang mengetahui istrinya diserang siluman langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, istrinya menceritakan apa yang terjadi. Dia kemudian memperkenalkan penyelamat mereka kepada Jenderal Li yang ternyata adalah Dewa Taiyi. Selanjutnya Dewa Taiyi menjelaskan alasan mengapa anaknya ingin dibunuh oleh Siji. Ternyata anaknya ini adalah reinkarnasi dari Dewa Lingzuzi. Di bawah perintah Kaisar Giok, Dewa Lingzuzi diturunkan ke dunia manusia untuk membersihkan roh jahat. Untuk mencegahnya, Siji ingin membunuh anak itu sebelum dia tumbuh besar dan menjadi dewa. Dewa Taiyi kemudian memberi nama bayi itu Neza, serta meninggalkan senjata pusaka berupa selendang kain berwarna merah dan cincin besi untuk melindungi Neza. Selanjutnya dia mengatakan bahwa jika Neza sudah berumur 18 tahun, dia disuruh mencari Dewa Taiyi ke Gunung Qianyun untuk menjalani latihan menjadi dewa. Dewa Taiyi kemudian meninggalkan Jenderal Li dan istrinya. Di tempat lain, Siji yang terluka parah oleh Dewa Taiyi mengubah dirinya menjadi patung batu untuk memulihkan kekuatannya. 18 tahun berlalu. Di sebuah kedai, terlihat banyak orang sedang berkumpul. Mereka adalah para pemburu siluman yang sedang rapat membahas tentang rezeki mereka yang seret. Karena Neza telah membunuh semua siluman, maka mata pencaharian mereka pun menghilang. Mereka pun sepakat untuk memberi Neza pelajaran. Tapi salah seorang dari mereka mengusulkan untuk memburu siluman dari Sungai Zia. Dengan membunuh siluman itu, keuntungan yang akan didapatkan jauh lebih besar. Tapi para pemburu siluman ini tidak ada yang berani mengganggu siluman Sungai Zia karena terkenal ganas dan kuat. Selain itu, Jenderal Li juga melarang setiap warga untuk mendekati wilayah Sungai Zia. Orang itu kemudian mengatakan bahwa itu hanyalah akal-akalan dari Jenderal Li agar siluman di Sungai Zia tidak diganggu. Dia juga mengatakan ada kong kali kong antara Jenderal Li dengan siluman itu. Faktanya, banyak gadis-gadis muda hilang secara misterius di dekat Sungai Zia tanpa ada tindakan dari Jenderal Li. Tiba-tiba orang itu dilempar dengan sebuah botol minuman oleh seseorang yang ternyata adalah Neza. Neza tidak terima ayahnya difitnah dan dituduh telah bekerja sama dengan siluman. Para pemburu siluman yang melihat Neza muncul langsung menyerangnya. Suasana kedai pun menjadi kacau. Mereka dikalahkan dengan mudah oleh Neza dan dibuat babak belur. Saat Neza akan menghajar orang yang memfitnah ayahnya, dia pun kaget karena orang itu ternyata adalah seorang wanita. Sampai di rumah, Jenderal Li yang marah kemudian menghukum Neza dan pengawalnya karena telah membuat orang lain terluka. Selanjutnya Jenderal Li meminta maaf kepada para pemburu siluman yang terluka atas perbuatan Neza. Neza pergi menemui ayahnya di ruang para leluhur. Di sana dia diingatkan kembali tentang perjanjian 18 tahun yang lalu dengan Dewa Taiyi. Tetapi Neza terlalu malas untuk melakukannya.
Neza kemudian bertanya tentang siluman dari Sungai Zia. Agar tidak menjadi fitnah, dia ingin mencari dan membunuh siluman itu untuk membersihkan nama baik ayahnya. Namun ayahnya tidak ingin Neza memusingkan gosip tentang dirinya. Masalah di Sungai Zia sudah diurus olehnya dengan melarang setiap orang untuk mendekati Sungai Zia. Selanjutnya dengan sedikit emosi, ayahnya menyuruh Neza untuk mengemasi barang-barangnya, karena besok dia harus pergi ke Gunung Qianyun untuk menemui Dewa Taiji. Keesokan harinya, Neza ditemani Chenglu berangkat menuju Gunung Qianyun. Ibunya terlihat sedih melihat kepergian anak satu-satunya, sedangkan ayahnya hanya melihat dari jauh. Tetapi bukannya pergi ke Gunung Qianyun, Neza malah pergi ke arah Sungai Zia. Dia curiga dengan sikap ayahnya yang seolah-olah menyembunyikan sesuatu tentang siluman itu. Chenglu yang tidak bisa menghentikannya dengan terpaksa mengikuti Neza. Sampai di Sungai Zia, hari sudah mulai gelap. Chenglu yang ketakutan memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi tidak lama kemudian, dia kembali lagi dengan diseret oleh para pemburu siluman. Rupanya mereka juga penasaran dengan siluman yang menghuni Sungai Zia. Dari jauh terlihat 3 orang berjalan mendekati Sungai Zia. Tiba di tepi sungai, mereka langsung diserang oleh seekor naga raksasa yang rupanya adalah siluman ganas penghuni Sungai Zia. Chenglu dan pemburu siluman yang ketakutan langsung pergi melarikan diri meninggalkan Neza. Ketika naga itu akan memangsa orang terakhir, Neza kemudian muncul dan melindunginya. Ternyata orang itu adalah gadis yang tempo hari memfitnah ayahnya. Neza berhasil melukai siluman itu dengan memukul kepalanya menggunakan cincin besi pusaka peninggalan Dewa Taiji. Si gadis yang melihat Neza tanpa takut melawan siluman menjadi terpesona. Siluman yang terluka itu pun akhirnya melarikan diri. Pasukan Jenderal Li yang datang terlambat akhirnya membawa Neza dan si gadis pulang ke rumah. Sampai di rumah, kali ini Jenderal Li marah besar kepada Neza karena telah membuat siluman Sungai Zia terluka. Alasannya adalah karena siluman itu merupakan salah satu keturunan bangsa naga dari Laut Cina Timur. Siluman itu juga bertanggung jawab untuk memanggil hujan tepat waktu sehingga warga di Centangguan bisa bercocok tanam. Namun kini karena siluman itu telah terluka, Jenderal Li takut bangsa naga akan melakukan pembalasan kepada warga Centangguan. Neza pun dipukul hingga muntah darah. Ibunya datang dan menghentikan Jenderal Li. Neza kemudian dibawa para pengawal dan dimasukkan ke dalam penjara. Di tempat lain, siluman yang terluka parah itu kembali ke sarangnya. Ternyata dia adalah kekasih dari Shiji. Karena merasa nyawanya tidak akan bertahan lama, dia pun mengorbankan jiwa naganya untuk mempercepat pemulihan Shiji. Di dalam penjara, Neza kembali bertemu dengan gadis itu. Meskipun tidak mengetahui namanya, dengan obrolan ringan dan curhat-curhatan, mereka menjadi semakin dekat. Di luar penjara terjadi badai guntur. Jenderal Li yang cemas bersiap untuk pergi memeriksa keadaan di benteng. Sesampainya di benteng, dia dan Chenglu terkejut melihat para pengawal telah mati secara mengenaskan. Di atas atap, dia melihat Dewa Taiji sedang berdiri. Dia pun langsung mendatanginya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ternyata yang membunuh para pengawal adalah Dewa Taiji. Dewa Taiji marah karena Jenderal Li tidak menepati janjinya untuk menyuruh Neza pergi ke Gunung Qianyun. Selain itu, Neza juga telah membunuh bangsa naga dari Laut Cina Timur. Untuk menebus kesalahan Neza, Jenderal Li bersedia menerima hukuman dari Dewa Taiji. Di penjara, Chenglu datang membebaskan Neza dan gadis itu. Dia kemudian menyuruh mereka untuk pergi menjauh melalui gerbang selatan. Neza yang khawatir dengan ayahnya menyuruh si gadis untuk pergi sendirian. Dia akan kembali untuk mencari ayahnya. Ketika akan berpisah, si gadis memberitahu Neza bahwa namanya adalah Lingzhu. Saat tiba di benteng,
Neza yang marah melihat ayahnya disiksa langsung menyerang Dewa Taiji. Tapi karena lawannya adalah dewa, Neza tidak bisa mengalahkannya. Dewa Taiji kemudian mengalihkan serangannya kepada penduduk Centangguan dengan menurunkan badai petir. Dewa Taiji akan berhenti membunuh warga Centangguan dengan syarat Jenderal Li harus membunuh Neza dengan tangannya sendiri. Jenderal Li yang tidak tahan melihat warganya dibantai mengacungkan pedangnya kepada Neza dan menyuruhnya minta maaf kepada Dewa Taiji. Namun melihat Neza yang keras kepala, Jenderal Li membuang pedangnya. Dia tidak tega melukai Neza, anak satu-satunya. Tapi Neza yang terlanjur kecewa dengan tindakan ayahnya, akhirnya memilih bunuh diri. Dewa Taiji yang melihat tragedi ayah dan anak itu akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Ternyata dia adalah Shiji yang menyamar menjadi Dewa Taiji. Shiji kemudian membawa Jenderal Li dan mengurungnya di penjara. Lingzhu kembali untuk mencari Neza, tapi dia hanya menemukan jasadnya. Dia pun membawa jasad Neza untuk dimakamkan. Ketika Lingzhu sedang merenung di makam Neza, dia dikejutkan dengan suara orang tua yang berasal dari seekor kuda. Pemilik suara itu mengaku bahwa dia adalah Dewa Taiji. Dewa Taiji mengatakan bahwa Neza masih memiliki jiwa yang tersisa dan meminta Lingzhu untuk membawanya ke Gunung Qianyun untuk dihidupkan kembali. Lingzhu pun langsung melakukan perjalanan ke Gunung Qianyun. Kota Centangguan yang kehilangan Jenderal Li menjadi sangat kacau. Para siluman merajalela dan membantai warga di sana. Di penjara, Jenderal Li disiksa oleh para siluman. Beruntung Cheng Lu datang dan menyelamatkannya. Cheng Lu kemudian membawa Jenderal Li ke tempat persembunyian di mana pasukan yang tersisa menunggu mereka. Mereka bertekad untuk membalas para siluman dengan mencari bantuan dari para pemburu siluman. Cheng Lu pun dikirim untuk mencari mereka. Di tempat lain, Lingzhu yang dalam perjalanan menuju Gunung Qianyun diserang dan dikejar oleh para siluman. Sampai di Gunung Qianyun, karena tidak menemukan Dewa Taiji dan terpojok oleh para siluman, Lingzhu yang putus asa akhirnya memilih untuk melompat dari tebing dan mengakhiri hidupnya. Tetapi bukannya mati, dia malah tiba di kediaman Dewa Taiji. Ternyata, tebing di mana dia melompat sebelumnya adalah pintu masuk ke kediaman Dewa Taiji. Dewa Taiji mengatakan bahwa semua yang terjadi pada Neza merupakan ujian yang harus dilaluinya untuk menjadi dewa. Itulah mengapa ketika Shiji menyamar menjadi dirinya, dia tidak muncul dan menghentikan Shiji menipu Jenderal Li. Selanjutnya Dewa Taiji memberitahu Lingzhu bahwa jika Neza dihidupkan kembali, maka semua ingatan tentang masa lalunya akan menghilang. Tanpa ragu Lingzhu segera menyerahkan jiwa Neza untuk dihidupkan kembali. Di tempat lain, para siluman menemukan tempat persembunyian Jenderal Li dan menyerang mereka. Karena jumlah siluman terlalu banyak, Jenderal Li tidak bisa bertahan dan terpaksa melarikan diri bersama pasukannya. Bala bantuan dari pemburu siluman akhirnya tiba. Bersama-sama, mereka mengalahkan para siluman yang mengejar. Tapi siluman terakhir yang mereka hadapi sangat kuat karena dirasuki oleh Shiji. Mereka pun tidak bisa mengalahkannya dan terluka parah. Neza yang telah menyelesaikan proses kebangkitannya tiba dan mengalahkan siluman itu dengan mudah. Jenderal Li dan Cheng Lu sangat terkejut dan bahagia melihat Neza yang hidup kembali. Shiji kemudian muncul dan bertarung dengan Neza. Neza yang telah menjadi dewa berhasil mengimbangi kekuatan Shiji. Pertarungan tingkat dewa pun terjadi. Setelah pertarungan yang sengit, Neza berhasil mengalahkan Shiji dan memusnahkannya. Setelah mengalahkan Shiji, Neza langsung pergi tanpa melihat Jenderal Li dan Cheng Lu. Karena ingatan tentang masa lalunya menghilang, dia tidak lagi mengenal ayah dan pengawalnya yang dulu selalu menemani dirinya. Neza datang ke Sungai Xia dan bertemu dengan Lingzhu.
Akan tetapi, Neza tidak lagi mengenalnya. Mereka hanya saling memandang tanpa bicara, dan film pun berakhir. Hai guys, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis.